Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru, dan sebentar kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari kitab Esra pasal yang ke-8. Demikian. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya, dari Bani Paros, Sakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Serahnya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satur, Sekanya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Sebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Sakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigwai, Utai, dan Sebut, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir di Abawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Sakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Eltanan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah dan Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami ini melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang.
dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja, serta penasehat-penasehatnya dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak, emas 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 20 perlengkapan daripada tembaga murni yang mengikat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas itu adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Hawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Merenot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 70 ekor, kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan menolong, melindungi,
menuntun umat Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, perjalanan mereka dilindungi, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan sehingga boleh sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga ketika mereka pulang ke Yerusalem dari negeri tempat di mana mereka buang. Dalam perjalanannya pun Tuhan menolong mereka, melindungi dan menuntun mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat tanah Israel kembali, negerinya kembali dengan selamat. Namun bukan berarti umat tidak melakukan apa-apa. Namun umat justru diajari untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup mereka kepada Tuhan. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Mereka menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Hal itu dilakukan supaya mereka sadar betul bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Dan kemudian mereka juga diajar untuk setia kepada Tuhan. Hatinya tidak berbelok, tetapi sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Perjalanan yang mereka lewati berhasil karena pimpinan Tuhan. Oleh karena itu umat juga diajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan yang mereka berikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah umat Allah hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan pun berlaku sama dengan kita, bukan? Ia menyertai kita, menolong kita, melindungi kita, memberkati kita, melimpahkan keamanan dalam perjalanan hidup yang kita tempuh sampai hari ini. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan kepadanya? Mari kita belajar dari kitab teks yang kita baca hari ini, yaitu mari kita terus belajar secara disiplin, merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa, puasa. Mari kita terus menaikkan permohonan-permohonan kita dengan segala kerendahan hati. Yang kedua, mari kita terus belajar setia kepada Tuhan di tengah segala godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia. Kita hanya setia kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yaitu terus belajar mengucap syukur pada Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita lalui sampai hari ini, semua karena Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus menjadi umat yang mengucap syukur, yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Dan ajarkan kepada kami untuk terus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu dalam disiplin doa dan juga berpuasa. Ajarkan kami untuk tetap setia kepada Engkau, dan ajarkan kepada kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Dan biarlah tangan Tuhan yang akan terus menopang hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa.